Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi, data, fakta-fakta lapangan yang matang. Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi ingin secepatnya. Pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum? Konstitusi. Kalau penerimaan pajak kita itu naik sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru, kita paham. Ini tidak punya kemampuan apa-apa, mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar. Orang-orang yang menantang itu memang kelihatannya, saya amati komentar alasannya itu memang tidak begitu komprehensif dalam dipandang dari kebangsaan. Alasannya apa? Alasannya kita tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan finansial. Alasannya adalah kita harus mengutamakan ekonomi rakyat dulu, baru ibu kota. Kalau ditinjau dari aspek kebangsaan, pandangan kebangsaan itu terlalu kecil, cetek bahasa orang Jakarta. Tahun 2020-2021, negara menghabiskan dana APBN lebih daripada hampir 50% dana pembangunan menghabiskan untuk penanganan COVID-19. 1.300 triliun rupiah. Habis dana APBD kita untuk menangani COVID. 1.300. 800 triliun untuk penanganan kesehatan dan 500-nya itu adalah untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Tidak terasa uang 1.300 triliun. Membangun ibu kota hanya 466 triliun. Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya bangun, bisa. Asal kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. 500 triliun. Kenapa? Kita memiliki kemampuan. SDM kita cukup. Sumber pembiayaan kita pasti dapat. Asal diberikan kewenangan tadi. Karena kalau sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur itu menjadi jaminan kolateral yang sangat bernilai. Investor mana yang tidak berminat? Pertama kaget, dulu kan di Kalteng rencananya. Cuman memang secara infrastruktur lengkap di sini, masyarakatnya juga di sini. Jadi ya bangga gitu loh. Satu sisi ya bangga lah. Pasti daerahnya menjadi ibu kota jelas bangga. Cuman saya berharap kehadirannya Bapak nanti di kantor sini jadi ibu kota, terlepas pro kontra yang ada sekarang, tugas utama adalah memakmurkan masyarakat Indonesia umumnya, terutama daerah sini. Tapi yang pasti jangan merusak alam, itu aja. Kalau Kalimantan kan kayak untuk wisata itu nggak sebanyak di Jakarta gitu kan. Nah itu lumayan senang sih ada bakal pindah ke sini. Tapi itu juga ada nggak senangnya karena tuh kita pasti bakal yang macet. Habis itu yang ada yang tadi saya bilang demo gitu-gitu. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara
ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain.
70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6 sampai 7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini.
investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 23 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo melalui pidato kenegaraan menyampaikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan dipindahkan menuju Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Provinsi Kalimantan Timur. Kota baru ini nantinya akan diberi nama Nusantara. Menurut keterangan Presiden, nama Nusantara dipilih karena dua alasan. Nama Nusantara telah terkenal di dunia internasional, serta nama Nusantara membantu mewujudkan Nusantara yang merupakan cerminan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Presiden juga menambahkan alasan pemindahan ibu kota Republik Indonesia menuju Kalimantan Timur. Pertama, gagasan pemindahan ibu kota negara merupakan gagasan lama yang telah ada sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Kedua, beban kota Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat bisnis serta pusat pemerintahan. Maka diharapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan mampu mengurangi beban Jakarta sebagai metropolitan terbesar di Indonesia. Alasan ketiga, pemerintah ingin menciptakan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Mengingat selama ini pembangunan infrastruktur masih berpusat di Pulau Jawa. Kemudian dengan selesainya rancangan undang-undang pemindahan ibu kota pada awal September 2021, pembangunan ibu kota Nusantara resmi dimulai pada Juli 2022. Diawali dengan pembukaan lahan dan pembuatan akses jalan. Bambang Susantono juga dilantik menjadi Kepala Otorita IKN. Pembangunan IKN tahap pertama meliputi area pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah serta rumah sakit. Tentunya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara menghasilkan reaksi pro dan kontra di masyarakat. Di pihak yang pro, pemindahan ibu kota negara dinilai mampu untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga diharapkan mampu untuk membuka peluang niaga dan lapangan kerja baru. Alasan lain juga menentang perpindahan ibu kota negara dengan alasan ekonomi. Beberapa pakar ekonomi setuju bahwa langkah pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah yang terburu-buru serta berisiko.
Walau memang payung hukumnya sudah jelas, pembangunan Nusantara dikhawatirkan akan mangkrak dikarenakan faktor ekonomi maupun politik yang tidak stabil, mengingat Presiden Jokowi akan lengser dari jabatan presiden pada tahun 2024. Alasan ekonomi itulah yang membuat Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, menyebut ia siap mengambil alih pembangunan ibu kota negara jika pemerintah pusat sudah tak sanggup. Isran menyebut pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jika diberikan kewenangan yang cukup bisa saja menyelesaikan pembangunan IKN. Pro dan kontra pembangunan ibu kota Nusantara adalah bagian dari wujud demokrasi bangsa ini, sama-sama memiliki pandangan untuk perbaikan bangsa Indonesia. Paru diketuk, pembangunan ibu kota Nusantara dikebut. Saatnya seluruh elemen bangsa ini bersatu mewujudkan ibu kota Nusantara. Dari kacamata, telinga dan pikiran menjadi kata. Dari ibu kota Nusantara, Indonesia Jaya.